selamat datang di kanal saya. Nama saya Mona. Untuk kalian yang pertama kali berkunjung di kanal ini, saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Berasal dari Kupang, saya sekarang sudah bekerja 7 tahun di Hamburg sebagai Zahnarzthelferin atau asisten dokter gigi. Saya datang ke Jerman itu melalui program au pair 7 tahun yang lalu. Dan setelah au pair selesai, saya Ausbildung. Dan seperti yang sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya, nanti linknya saya cantumkan di kolom bawah ini, yaitu saya itu tidak selesai au pair sampai 12 bulan seperti orang-orang pada umumnya. Jadi kalau kontrak au pair itu adalah 1 tahun, saya cuma melakukannya tuh 4 bulan. Jadi saya cuma bertahan sampai bulan ketiga, lalu saya mengajukan resign, dan 1 bulan itu saya prepare diri untuk keluar dari rumah, sekaligus si gas family saya mencari au pair matching pengganti saya. Setelah saya au pair hanya 4 bulan itu, saya mendapat tempat Ausbildung sebagai asisten dokter gigi, dan saya lakukan Ausbildung itu 3 tahun. Lantas sekarang total 7 tahun saya masih bergerak di bidang yang sama. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita kepada kalian kenapa saya itu hanya bertahan 4 bulan. Semua orang lainnya yang saya dengar, mereka itu bertahan 12 bulan. Bahkan ada yang sudah selesai au pair di Jerman, mereka ke Austria, atau mereka ke Belanda, mereka ke Denmark untuk menjadi au pair di sana. Karena peraturannya di Jerman itu, kamu hanya berhak menjalani au pair selama 1 tahun kontrak di sebuah negara yang sama. Kamu tidak bisa menjalani tahun yang kedua. Oke, saya langsung saja cerita belak-belakan kenapa saya itu resign setelah 4 bulan. Jadi, terus terang saja saya itu memiliki ekspektasi yang salah. Ini juga sepertinya dialami oleh teman-teman saya yang ngechat saya di Instagram, dan mereka bilang mereka pengen banget datang ke Jerman. Lantas saya tanya, apa motivasi kalian? Dan mereka bilang mereka pengen banget aja. Nah, ini tuh salah satu ciri-ciri ekspektasi yang salah seperti yang saya lakukan dulu. Jadi, saya datang ke Jerman tanpa benar-benar memiliki persiapan mental Jerman itu seperti apa. Saya ingin bagikan bahwa Jerman itu sebuah negara Eropa yang memiliki budaya yang beda jauh dari budaya kita orang Indonesia ya. Jadi kalian jangan berpikir bule semua sama saja, dan bule Jerman itu beda banget di antara semua bule yang ada di dunia kalau menurut saya. Kalau misalkan bule Spanyol, bule Amerika, mereka punya mentalitas yang jauh berbeda sekali dari orang Jerman. Dan shock budaya itu yang membuat saya akhirnya sangat-sangat kangen kampung halaman, dan saya merasa menyesal bahwa saya tidak melakukan negosiasi di depan-depan. Dan itu juga tentang negosiasi ini saya sudah punya video ya, nanti saya linknya saya tulis di kolom di bawah ini supaya teman-teman bisa kunjungi videonya. Waktu itu saya bercerita tips bagaimana kamu tuh menentukan apakah sebuah gas family atau keluargamu itu, keluarga asuhmu itu adalah keluarga yang tepat untuk kamu atau tidak. Di situ saya jabarkan hal-hal apa saja yang teman-teman seharusnya pertimbangkan sebelum kamu memutuskan untuk menandatangani kontrak dan bekerja di keluarga tersebut. Karena mungkin kalian berpikir, saya akan bayar harga berapapun as long as saya bisa datang ke Jerman. Yang seperti itu mendingan jangan deh teman-teman. Saya tidak ingin kalian mengulangi kesalahan yang saya pernah lakukan. Saya waktu itu pengen banget datang ke Jerman, sehingga saya tanpa pikir panjang saya menandatangani kontrak itu, padahal isi kontrak itu tidak terlalu menguntungkan saya. Nah, di bagian mana saya tidak diuntungkan, nanti kalian lihat aja di video itu. Di video kali ini saya ingin fokus kenapa saya itu hanya bertahan 4 bulan. Jadi kontrak yang saya tanda tangani bersama si gas family saya itu dulu ketika masih au pair, itu mencantumkan bahwa biaya kursus itu mereka bayar 50%, saya bayar 50%. Saya juga tidak pikir panjang bahwa orang yang namanya kursus itu akan beli buku kursus. Saya tuh dulu tidak pikir panjang sampai ke situ, dan tidak bertanya di muka-muka siapa yang nanti akan membayar buku tersebut. Kursus itu dia harganya waktu itu sudah 500-an euro. Jadi saya tuh 250-nya tuh saya harus bayar sendiri. Plus, saya harus bayar bukunya, dan bukunya tuh sekitar 45 euroan seperti itu. Nah, sialnya karena saya keluar setelah 4 bulan, jadi kursus itu dia berlangsung 6 bulan kalau tidak salah. Nah, 4 bulan itu gas family saya masih membayarkan kursus tersebut. Bulan ke
5 dan 6, ternyata saya harus bayar sendiri. Karena entah bagaimana kursus saya itu saya cicil per bulan. Ujung-ujungnya ya seperti itu tadi. Saya sudah keluar pada bulan keempat, 2 bulan sisanya itu saya harus bayar sendiri dengan uang saku saya sendiri. Dan itu penyesalan saya sekali. Saya sangat sarankan teman-teman yang ingin jadi au pair di Jerman, kalau kalian ingin menandatangani kontrak pekerjaan dengan Sigas Family, kalian bahas baik-baik siapa yang bayar uang kursus. Dan kalian tidak boleh membayarnya, karena uang saku kalian itu hanya 260. Uang itu sedikit sekali. Kalau kalian bercita-cita untuk kuliah, untuk Ausbildung, apalagi untuk jalan-jalan keliling Eropa, mendingan kalian harus pintar negosiasi, pintar diplomasi, pintar tawar-menawar, dan kalian jangan lembek dalam memegang prinsip. Jadi jangan karena kalian pengen banget ke Jerman, kalian akhirnya berpikir pendek dan iya-iya saja kalau disuruh bayar kursus seperti itu. Jadi sebelum saya datang ke Jerman sebagai seorang au pair Mädchen, saya itu mengajar bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jadi saya memiliki murid dari usia 4 tahunan sampai umur 40-an. Setahu saya itu suka anak-anak, begitu. Nah, ketika saya jadi au pair, ternyata saya mempertanyakan kembali kesukaan saya terhadap anak-anak itu. Apakah memang benar saya suka anak-anak? Karena anak-anak Jerman tuh beda banget. Mungkin kalian sudah pernah dengar yang namanya Meinungsfreiheit di Jerman. Dan anak-anak Jerman tuh sudah dari lahirnya dididik untuk mau atau bisa ingin memutuskan sesuatu tuh sendiri. Jadi anak Jerman tuh mereka mandiri banget dalam berpikir, mereka tahu banget apa yang mereka inginkan. Perbedaannya dengan budaya kita, kalau di Indonesia kan apa-apa si mama mencekokkan itu ke anaknya kan, nak kamu harus kayak gini, nak kamu harus kayak gitu. Itu budaya Indonesia. Budaya Jerman tidak seperti itu, sehingga anak-anaknya itu mereka mungkin kosakata bahasa Indonesia bisa melabeli mereka keras kepala. Mereka keras kepala, tapi sebenarnya mereka tidak keras kepala sih. Mereka hanya ya sudah dididik untuk punya prinsip, sudah dididik untuk sadar terhadap yang namanya memutuskan sesuatu. Jadi mereka itu tidak mau dikomando, mereka tuh tidak mau disuruh-suruh. Jadi mungkin bahasa Jawa bisa melabeli mereka ngeyelan. Didikan keluarga itu memainkan peran yang lumayan besar ya, tetapi rata-rata anak Jerman yang dididik secara Jerman, mereka itu seperti itu, mereka punya Meinungsfreiheit. Kalau mereka sudah menginginkan sesuatu, mereka ingin memenuhinya. Dan itu untuk saya yang ketika itu masih muda, pertama kali ada di Jerman, itu sebuah shock yang besar juga, dan itu kadang menguras energi saya juga, karena saya tidak menyangka-nyangka anak berusia 3 tahun bisa protes. Saya tidak nyangka-nyangka anak usia 3 tahun bisa bilang apa yang dia pengen nih. Dan dia tidak membiarkan saya memutuskan untuk dia. Dan itu kadang kita harus benar-benar sabar. Ditambah lagi yang waktu itu membuat saya berat, yaitu saya itu tidak hanya mengasuh si anak 3 tahun ini, saya juga mengasuh 3 saudara lainnya. Jadi mereka tuh ada 4, yang terbesar itu kelas 1 SD waktu itu. Kalian bayangkan saja gimana pusingnya saya waktu itu, dan ya itu tadi, saya tidak prepare, saya tidak mempersiapkan mental dengan baik bahwa yang namanya mengasuh anak Jerman itu bisa melelahkan. Karena mereka tidak seperti orang Indonesia yang kalau duduk ya dek, mereka duduk, itu tidak. Salah satu faktor kenapa saya itu sampai membuat sebuah video tips bagaimana cara mencari gas family yang benar dan tepat dan baik untuk kamu, itu berangkat dari keinginan saya membantu teman-teman supaya kalian itu memiliki inspirasi, memiliki referensi orang yang sudah melakukan pengalaman ini, mengalami kesialan sekian, kalian jangan ulang lagi yang itu. Jadi pengalaman saya itu penting banget kalian itu negosiasi di depan. Dan saya waktu itu di video itu saya bilang, sebaiknya kalau kalian mengasuh anak sebagai au pair, kalian pilih keluarga yang memiliki 2 orang anak saja, maksimal 2. Waktu itu saya memiliki 4 orang anak dan pusingnya itu luar biasa. Ditambah lagi di poin berikutnya saya sempat sebutkan kalau kalian mencari sebuah kota itu jangan yang di pinggiran kota banget. Karena di Jerman tuh kalian pikir mereka ramai seperti Indonesia, karena Indonesia ini memiliki ledakan penduduk ya. Dari pelosok ke pelosok, dari Sabang sampai Merauke Indonesia itu kita punya yang namanya ledakan penduduk. Manusia itu ada di setiap permukaan bumi manapun.
Di Jerman itu tidak seperti itu. Di Jerman itu mereka memiliki yang namanya tingkat kelahiran yang rendah, sehingga mereka juga tidak banyak gitu, tidak ada orang yang nongkrong-nongkrong di jalan raya, tidak ada orang yang nongkrong-nongkrong di kafe seperti entahlah di mana kayak di Indonesia begitu, tidak ada. Jadi ada kecenderungan untuk lebih kesepian, lebih merasa sendiri, apalagi kalau kalian lelah dari tempat kerja, dari si gas family itu. Kalian sudah lelah secara mental, kalian sudah lelah secara fisik, ditambah lagi perasaan kalian, emosional kalian tidak dipenuhi dengan hiburan yang membuat hati kita itu akhirnya terhibur. Kan kalau kita ada di tanah rantauan itu kita ingin dihibur begitu kan, kita merasa sendiri sebatang kara, kita tidak kenal siapa-siapa. Dan kalian jangan salah loh, kalian datang ke Jerman, kalian pikir kalian di bulan pertama langsung bisa punya teman sebanyak-banyaknya, itu salah. Kalau kalian itu au pair kalau kalian au pair, kalian itu cenderung didomestisasi. Jadi kalian akan beruntung kalau kalian memiliki gas family yang tinggal di dekat Volkshochschule. Volkshochschule itu adalah lembaga belajar bahasa. Ada juga pembelajaran lainnya, tapi kan kita fokus ke bahasa nih. Nah, lembaga institusi pembelajaran bahasa kamu itu disebut VHS atau Volkshochschule. Biasanya au pair itu mereka melakukan kursus bahasa Jerman mereka di sana. Nah, beruntung kalau kamu bahasa Jermannya itu, lembaga itu ada di dekat rumah kamu. Tapi kalau jauh itu malah susah juga, karena seperti ini teman-teman, biasanya kesempatan kita sebagai au pair untuk mendapatkan teman atau kontak kita terhadap dunia internasional, dunia luar, itu biasanya lewat kursus bahasa Jerman itu sendiri. Kan di situ juga ada teman-teman sesama au pair atau anak-anak Ausbildung atau siapapun itu yang ingin belajar bahasa Jerman. Nah, biasanya kita bertemu mereka tuh di situ. Kita berkenalan dengan mereka melalui kursus bahasa Jerman itu. Nah, beruntung kalau kamu itu datang ke Jerman pada saat kursus tersebut sedang dibuka. Saya punya teman yang mengalami pengalaman yang berbeda banget. Jadi dia sudah datang ke Jerman berbulan-bulan, kursus itu belum buka-buka. Karena di beberapa tempat yang namanya VHS itu, si lembaga bahasa ini tadi, dia itu tidak buka begitu saja, tidak tiap bulan, tidak tiap minggu, tidak tiap 2 bulan, tidak tiap 3 bulan dia buka kursus. Terkadang dia menunggu sampai kuotanya itu penuh. Terkadang dia menunggu sampai 7 orang dulu minimal. Kalau ada 7 orang pendaftar, maka dia membuka pendaftaran. Kalau belum sampai 7 orang, dia belum buka. Jadi kita itu tidak pernah tahu hoki kita ada di mana. Kita tidak pernah tahu keberuntungan kita ada di mana. Nah, kalau teman-teman itu mengalami yang seperti yang dialami teman saya ini, maka kamu akan, bulan-bulan pertama itu kamu hanya akan di rumah saja, dan itu rasanya kesepian banget. Apalagi kamu itu tinggal di kota kecil atau di desa, yang mana lihat ke sebelah ada pegunungan, lihat ke sebelah ada ladang kuda. Itu kadang bisa bikin frustrasi, kadang bisa bikin depresi. Itu tadi, kembali ke salah ekspektasi. Ketika saya datang ke Jerman, saya berpikir, wow, saya akan datang ke dunia kebebasan, saya akan menjalani sepak terjang saya, meraih mimpi-mimpi saya. Saya datang dengan mimpi yang besar sekali, dan saya ditampar dengan realita yang besar juga. Kalau kalian bertanya apa poin eksak yang membuat saya itu akhirnya mengundurkan diri atau mengajukan resign ke keluarga gas family saya itu, saya tidak bisa menjawabnya. Jadi alasannya itu ada beberapa poin kecil yang ditumpuk-tumpuk akhirnya menjadi besar seperti itu. Salah satunya itu yaitu juga perbedaan cara berkomunikasi. Saya tekankan banget di video-video YouTube saya itu, dan juga di Instagram. Jangan lupa follow saya ya di Instagram. Saya selalu bilang, kalian tuh jangan minderan. Orang Indonesia itu kita takut negosiasi ke orang karena kita takut kita itu disebut mengkritik. Kita takut kita tuh disebut memprotes. Kita takut kita disebut rewel, ngeyel. Kita memiliki label-label negatif terhadap yang namanya Meinungsfreiheit. Kita memiliki stempel-stempel atau stigma-stigma negatif terhadap yang namanya membuka mulut. Jadi kita tuh lebih masyarakat yang sangat mencintai bungkam. Kita tuh diinjak, dimarginalisasi, kita tidak adili, kita dijajah. Kita lebih suka diam. Dan itu yang di Jerman tuh kalian harus
simpan di rumah kebiasaan itu, kalian jangan bawa ke Jerman. Kamu jangan jangan packing itu ke koper kamu kalau kamu mau berangkat ke Jerman. Di Jerman budayanya itu kalian harus selalu membuka mulut dan bilang dengan sopan, dengan baik, bahwa misalkan kalau kalian ada anak-anak seperti ibu, bapak, saya merasa pekerjaan ini terlalu berat dan saya sudah berusaha menjalaninya 3 hari berturut-turut, tapi sepertinya punggung saya sakit. Atau sepertinya fisik saya tidak cukup kuat untuk menjalani ini. Atau kamu bisa bilang, ya anaknya bapak ini bagi saya sedikit rewel. Bagaimana ya pak? Mungkin juga ini perbedaan budaya, berikan saya waktu untuk adaptasi. Yang seperti itu, yang namanya membuka mulut dan mengucapkan meinung kamu atau opini kamu di Jerman itu sesuatu yang lumrah banget. Sesuatu yang terjadi setiap hari, terjadi setiap jam. Orang Jerman begitu cara hidup mereka. Jadi kalian jangan takut, kalian jangan minder, jangan merasa diri, aduh nanti kalau saya seperti itu saya tidak terlihat atraktif lagi. Kalau saya membuka mulut dan memberikan opini saya yang jujur, maka saya akan ditolak atau saya tidak atau keluarga itu tidak akan menginginkan saya sebagai au pair mereka lagi. Kalian jangan memiliki pemikiran yang negatif seperti itu. Di Jerman itu pola pikir dan pola hidup mereka sangat berbeda sekali dengan kita, terutama di bagian komunikasi ini, di bagian Meinungsfreiheit. Jadi di bagian bagaimana kita mengungkapkan keinginan kita atau unek-unek kita. Selagi kita tidak mengucapkan itu dalam keadaan teriak-teriak, saya rasa setiap orang bisa menerima itu dengan akal sehat yang baik. Poin berikutnya yaitu apa yang terjadi setelah 4 bulan ini berakhir. Oke, jadi seperti yang saya ceritakan, bulan ketiga itu saya mengajukan resign, pengunduran diri, dan 1 bulan itu saya memiliki waktu untuk mempertimbangkan apakah saya terbang kembali ke Indonesia atau saya mencari au pair. Terus terang 7 tahun yang lalu, kosakata Ausbildung itu belum ada di kepala saya. Dan juga belum banyak orang Indonesia di Jerman ini, 7 tahun yang lalu, belum banyak orang Indonesia yang menjalani Ausbildung. Jadi ketika itu saya sangat kekurangan inspirasi, kekurangan referensi, saya tidak tahu bahwa yang namanya Ausbildung itu eksis. Lantas, pada bulan keempat saya mengundurkan diri itu, saya kan pikir-pikir, aduh saya harus bagaimana, ingin pulang ke Indonesia, saya tidak punya uang pesawat. Karena uang saya itu, saya juga harus angsuran untuk bayar uang kursus. Di samping uang kursus, saya harus bayar uang pulsa, saya harus bayar uang tiket bus. Jadi di kepala saya itu penuh dilema banget, penuh pertimbangan, bagaimana ini caranya. Lantas, puji Tuhan saya itu berkenalan dengan orang Indonesia yang menawarkan saya itu Ausbildung. Jadi ketika itu saya ditawarkan. Dan kalian tahu teman-teman, ketika itu jawaban saya tidak. Saya sama sekali tidak ingin Ausbildung. Karena yaitu tadi, saya kekurangan informasi. Saya tidak tahu bahwa Ausbildung itu sesuatu yang sangat menguntungkan dan membuka peluang, membuka banyak peluang menuju masa depan, menuju karir yang established, yang benar-benar mantap di Jerman. Saya tidak tahu itu. Jadi saya menolaknya. Yang saya lakukan yaitu saya posting sebuah pesan di Facebook ketika itu, dan ada teman Indonesia yang bilang, hey saya sudah selesai au pair di Berlin, keluarga saya ini ingin mencari au pair pengganti, kamu mau nggak jadi au pair di keluarga saya ini? Dan si teman saya ini, dia sukses menjalani 12 bulan, sekitar 12 bulan begitu, au pair di keluarga tersebut, dan dia bisa merekomendasikan keluarga itu kepada saya. Sama seperti dia bisa merekomendasikan saya kepada si keluarga itu. Lantas saya dari Jerman Utara, saya berangkat ke Berlin ketika itu, dan saya nginap di sana. Saya melakukan yang namanya proses perkenalan dengan si anak mereka. Mereka punya anak 2 orang, terus ibunya baik sekali. Semuanya tuh berjalan dengan sangat baik. Tetapi teman saya orang Indonesia yang pernah menawarkan Ausbildung itu tadi, dia benar-benar mengancam saya dan dia bilang, Mona, kamu jangan pernah au pair lagi. Stop au pair. Kamu harus Ausbildung. Lantas akhirnya saya itu mengalah. Sekalipun hati saya itu tidak benar-benar rela mengikuti Ausbildung. Ausbildung saya itu namanya asisten dokter gigi atau Zahnarzthelferin. Nah, kendala saya ketika itu tadi mentalitas orang Indonesia kembali lagi ya. Saya tuh minderan.
Saya tuh seumur hidup belum pernah ada di dokter gigi. Seumur hidup saya tinggal di Indonesia sampai lulus kuliah dan kerja. Saya belum pernah yang namanya duduk di kursi seorang dokter gigi. Lantas saya takut, saya minderan ala Indonesia saya itu. Dan saya bilang, aduh saya belum pernah yang namanya mengunjungi dokter gigi. Masakan mungkin sekarang saya merawat, menerapi orang Jerman di klinik gigi. Aduh, yang benar saja. Saya tidak mau nanti pasti saya akan melakukan segala sesuatu itu salah. Pasti saya tidak bisa menghafal nama-nama obat. Aduh, saya tidak bisa, saya nggak bisa. Aduh, gimana ya, gimana ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang sering ngechat saya di Instagram, kalau kalian itu memiliki gejala-gejala minder seperti yang saya pernah alami, it's okay, it's alright. Setiap orang itu takut yang namanya hal baru. Mereka takut mencoba sesuatu yang masih terdengar terasa asing di dalam ya khazanah pengalaman mereka. Seperti saya belum pernah yang namanya berkutat di dunia dokter gigi, dan ketika saya dihadapkan dengan kesempatan itu, saya bukannya membuka tangan lebar-lebar, melainkan saya pengen kabur. Jadi teman-teman, kalian kalau datang dari Indonesia dengan latar belakang X dan kalian menjalani Ausbildung Y, kalian jangan minder, kalian jangan takut. Setiap kali ada kemauan pasti ada jalan. Dan itu yang saya alami juga. Makanya saya sangat percaya bahwa kalian itu ihr werdet das schaffen. Kalian pasti akan bisa mengatasi apapun itu, kalaupun kalian latar belakangnya itu pariwisata dan kalian melakukan Ausbildung keperawatan di sini atau menjadi katakanlah mekaniker. Saya sangat percaya bahwa kalian itu bisa. Dan sistem pendidikan di Jerman itu beda sekali dengan sistem pendidikan kita ya. Kalau di Jerman itu gurunya itu sangat berusaha mengajarkan kalian, dia menjelaskan kepada kalian, menerangkan sampai kamu itu mengerti. Dia punya visi misi itu dan dia benar-benar bertanggung jawab dan konsekuen dengan tugas keguruannya dia itu. Kalau di Indonesia kita baca tulis buku sampai habis, kita memiliki tendensi itu. Kalau di Jerman tidak seperti itu. Jadi kalian jangan takut, kalian datang dari latar belakang apapun, pasti kalian bisa diterima dan dibina, dididik di Jerman, dan kalian bisa membangun karir yang baik di sini. Jadi kalian jangan ulangi kesalahan saya dulu, minderan, takut, panik, demam, aduh, itu semua tidak perlu. Lantas kalau kalian bertanya apa yang terjadi dengan visa au pair saya? Ini pertanyaan yang bagus sekali karena oke, saya itu bulan keempat keluar hengkang dari rumah keluarga gas family saya itu. Lantas saya akhirnya diasuh atau dipelihara pelihara oleh teman orang Indonesia saya ini tadi di rumahnya. Jadi saya itu seperti dijadikan anak angkat selama 1 bulan. Di dalam 1 bulan itu saya ya itu tadi membantu memasak apa segala macam di rumahnya dia sambil saya menunggu proses visa saya. Jadi kalau kalian itu menjalani Ausbildung, maka si Arbeitgeber atau chef kamu atau bos kamu, dia harus memberikan kamu Vertrag atau disebut surat perjanjian kerja. Dan dengan surat perjanjian kerja itu kalian bawa ke yang namanya Ausländerbehörde atau kantor imigrasi Jerman, dan kalian melamar atau mengajukan visa di sana. Nah, visa au pair dan visa Ausbildung itu 2 jenis visa yang berbeda. Jadi kamu harus mulai lagi dari nol. Kamu pergi ke kantor imigrasi dan kamu bawa semua berkas-berkas, dokumen-dokumen tadi itu yang sah dan sudah diterjemahkan bila perlu ya, teman-teman. Apalagi kalau kalian memiliki ijazah sertifikat bahasa B1, B2, nah itu bagus banget. Kalian bawa ke sana dan kalian mengajukan lamaran visa Ausbildung. Dan teman-teman, saya itu menanti-nantikan visa itu selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan saya itu tidak memiliki pekerjaan, saya hidup setiap hari dalam keadaan takut, insecure. Hidup dalam ketidakpastian di tanah rantauan itu memang tidak enak banget. Tapi di sini saya ingin kasih penguatan untuk teman-teman au pair. Kalau kalian menjadi au pair dan kalian tidak cocok dengan keluarga gas family kalian, mendingan kalian minta baik-baik untuk resign. Dan sebelum resign, kalian harus sudah cari referensi, mau kemana nih. Jadi jangan spontan. Kalian bisa juga cari keluarga au pair lainnya, maksud saya keluarga gas family lainnya di Jerman.
dan kalian lanjutkan di sana tugas kalian sebagai au pair itu. Tips saya yaitu kalian jangan takut karena selalu ada jalan untuk orang yang mencari jalan tersebut. Kalau kalian mempersiapkan diri dengan baik, maka kalian tidak perlu vakum seperti saya. Ketika itu saya vakum selama 1 bulan, jeda di antara keluar dari au pair itu dan menunggu visa 1 bulan sampai visa Ausbildung saya itu keluar. Tentu saja saya berharap bahwa kalian mendapatkan Gastfamily yang baik, yang hatinya itu tulus, ikhlas, murah hati. Mereka membuat kamu merasa diri homey. Mereka sanggup mengayomi kamu sehingga kamu tidak merasa kesepian, tidak merasa terbelenggu oleh 1000 jenis tugas yang berbeda. Saya sangat berharap kalian mendapat jenis keluarga yang seperti itu. Tapi hoki setiap orang berbeda-beda, kisah hidup setiap orang berbeda-beda. Kalian jangan menyalahkan diri sendiri kalau kalian mengalami sebuah tantangan atau kesialan. Kalian jangan merasa diri, aduh saya nih kok diikuti sial terus. Kalian jangan berpikir seperti itu. Setiap kejadian yang kalian anggap sebagai kesialan itu sebenarnya hanyalah sebuah pengalaman berharga yang akan membuat kalian tuh semakin dewasa, semakin tegar, semakin kuat, semakin kreatif, dan semakin percaya kepada kekuatan diri kalian sendiri itu. Seperti itu, jadi membuat kalian semakin pede. Kalian jangan takut kalau kalian memang tidak cocok dengan keluarga Gastfamily kalian ingin resign. Saran saya, sebelum kalian resign, kalian harus sudah melamar ke sana kemari, melakukan kontak secara elektronik, email atau telepon, SMS, WhatsApp, apapun itu. Kalian kontak künftige Arbeitgeber kamu. Contohnya kalian mau banting setir ke arah Ausbildung, kalian harus sudah kontak di muka. Dan kalian bisa bawa berkas-berkas tadi itu ke kantor imigrasi sebelum kalian hengkang dari rumah si Gastfamily. Ini tadi poin yang ingin saya bawa ke depan. Seperti itu. Memang kamu merasa diri tidak cocok dengan si Gastfamily, tidak cocok pola pemikiran, tidak cocok pola vertraknya itu, perjanjian kerjanya itu, saya sarankan mendingan kamu resign, karena lebih baik seperti itu daripada kamu psikosomatis, maka itu akan mengganggu kinerja kamu. Anak-anak itu mereka akan rasa bahwa kamu tuh berubah, dan itu eman-eman banget. Kamu menjalani 12 bulan hidup di sebuah keluarga, hidup satu atap dengan orang yang tidak benar-benar kamu sayangi, tidak benar-benar membuat hati kamu tuh bahagia ada di situ. Itu eman-eman banget, itu sayang banget. Kamu tidak mengalami quality time di situ. Jadi mendingan kamu cut dan kamu mulai hidup yang baru, hidup yang lebih sadar akan keputusan. Jadi kamu bisa ulang lagi dari awal proses diplomasi, proses negosiasi, sehingga kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang seperti itu mungkin banget di Jerman. Jerman itu besar, Jerman itu kaya dengan kemungkinan. Kalian jangan takut, kalian jangan minderan. Kalau kalian bertanya apakah saya menyesali mengambil keputusan seperti itu, nggak benar-benar juga sih. Saya cuma menyesali bahwa saya mengambil keputusan itu tanpa pikir dengan matang-matang, tanpa persiapan. Tetapi kalau saya flashback hari ini, saya bangga sekali dengan diri saya bahwa saya mengambil keputusan seberani itu. Saya dulu orang yang sangat takut, sangat minder, sangat tidak percaya diri, tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri. Saya berani-beraninya mengambil keputusan seperti itu. Hari ini 7 tahun kemudian, kalau saya flashback, saya bangga bahwa saya berani mengambil keputusan seperti itu. Dan untuk orang yang mencari, pasti akan menemukan. Itu saya percaya sekali, dan kenapa itu tidak berlaku untuk teman-teman juga. Itu saja tadi ya teman-teman, bagi-bagi pengalaman saya tentang kenapa saya itu mengundurkan diri setelah 3 bulan bekerja di Gastfamily di Jerman. Saya sangat berharap bahwa kalian tidak mengulangi pengalaman saya. Saya sangat berharap kalian mendapatkan Gastfamily yang benar-benar mengayomi kalian, membuat kalian lebih mudah meraih mimpi dan cita-cita kenapa kalian datang ke Jerman. Saya sangat berharap kalian mendapat keluarga yang membantu menjembatani dirimu menuju ke mimpimu itu. Dan tentu saja saya sangat tidak berharap ada orang mengulangi pengalaman saya. Tetapi siapa tahu hoki tiap orang beda-beda, pengalaman hidup tiap orang itu beda-beda. Dan kalau kalian memang sampai mengalami peristiwa yang serupa, kalian jangan sedih, kalian jangan takut. Saya sangat percaya bahwa kalian akan menemukan jalan kalau kalian mencari.
dan harus selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Jangan minder, jangan panik, jangan takut, selalu ada jalan dimanapun bagi orang yang mencarinya. Oke? Tadi teman-teman bagi-bagi pengalamannya. Kalau kalian merasa video ini membantu atau kalian terinspirasi, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu kalian juga bisa membantu mereka dan menginspirasi mereka untuk menjadi au pair di Jerman. Untuk kalian yang baru di kanal saya, jangan lupa subscribe, tulis komen kalau kalian memiliki pertanyaan, dan jangan lupa like. Sampai jumpa di video berikutnya.